Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tahya bihil qulub wa tusqa bihil julub wa tukshafu bihi 'anna wa 'an jami'il muslimin al-kurub. Asyhadu an la ilaha illallah 'allamul ghuyub ilaihil marji'u fi yawmin tuqallabu fihi al-qulub. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu alladhi arsalahu Allahu bashira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'addim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقد قال حبيبنا وإياكم محمد صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال مشايخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حبيب بن أبو بكر بن سليم لا يعرف قدر محمد إلا رب محمد. وقال أيضا لا يعرف قدر مولد إلا من عرف قدر المولود. Yang sama-sama kita muliakan para habaib syaraib min dzurriyyati habibina wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, haula warathatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ah darajah ma baina darajatain masira 500 'am atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama, kedudukan mereka di sisi Allah dibanding dengan orang-orang yang beriman itu 700 derajat. Antara dua derajat perjalanan 500 tahun. Ketika kita jauh dengan ulama, habaib, zuriyah, syaraib, dimanapun kita berada, maka 3 bala yang Allah timpakan kepada kita, wal'iyadu billah. Sebagaimana hadis Nabi kita, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihumullahu bithalathi baliyatin. Akan datang nanti suatu saat masanya umatku mereka menjauh daripada ulama dan orang-orang yang faham tentang agama, maka 3 bala yang akan Allah timpakan terhadap mereka. Yang pertama, Allah angkat keberkahan kerja usaha mereka, sehingga uang yang mereka hasilkan, penghasilan yang mereka dapatkan tidak ada keberkahan. Kemudian yang kedua, Allah berikan pemimpin-pemimpin yang zalim, wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman, wal'iyadu billah. Bangga kita pada kesempatan hari ini, pada malam ini hadir dengan kita di kesibukan beliau yang sangat banyak kegiatan, Bapak Bupati, Wakil Bupati kita. Alhamdulillah.
Ini saya bertemu dengan beliau yang sebelumnya, mungkin tahun kemarin Pak ya, tahun kemarin ada saya ngisi ceramah di Bengalon dan ketemu dengan barokah maulid ini, barokah peringatan kelahiran Habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tersambung pula tali silaturahmi kita. Alhamdulillah, ndak ketemu 1 tahun, ndak ketemu 1 bulan, ndak ketemu 1 minggu. Dengan barokah maulid disatukan oleh Allah kita semuanya. Alhamdulillah. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi, man ahabba ayyatula umrah wa ayyabsuta lahu fi rizqi wa tustajaba lahu da'watah wa tudfa anhu maitatassu falyasir rahmah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, dilapangkan urusan rezekinya, diijabah doanya, ditutup Allah husnul khatimah, maka sambungkanlah tali silaturahmi dengan barokah maulid. Orang Banjar ketemu dengan orang Jawa, orang Jawa ketemu dengan orang Madura, orang Madura ketemu dengan orang Sunda. Ini semuanya dengan sebab berkah siapa? Berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ketemu dengan para kiai, alhamdulillah, dengan imam masjid, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini semuanya dengan barokah maulid Nabi kita Muhammad, dengan ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya, ya, bapak-bapaknya yang ganteng semuanya. Alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah, disatukan di suatu majlis yang disebutkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun la yasqa jadisuhum, yang kita ini yang disebutkan Allah tidak akan mendapatkan sesuatu kecelakaan, celaka di dunia dan di akhirat dihindarkan oleh Allah dengan barakah di majlis ini. Lebih-lebih lagi kita punya majlis yang dipimpin guru kita, Majlis Ika Fakarti, ya, Kutai Timur. Dan ini adalah merupakan suatu majlis yang bakalan menghapuskan 70 majlis-majlis yang lalai terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelumnya mungkin di antara Bapak Ibu belum sekiranya tahu dengan saya atas nama Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidh, alhamdulillah masih dipercaya dengan pemerintah untuk menjadi imam di Masjid Islamic Center dari tahun 2008 sampai sekarang. Jadi masih bolak-balik saya ke Sangatta ini, Samarinda, Sangatta, Samarinda, Sangatta. Suku saya punya suku saya Banjar, istri saya Jawa, ibu angkat saya Bugis. Jadi 3 saya ini, Banjar, Jawa, Bugis. Ya, istri Jawa, ibu angkat saya orang Bugis, kemudian saya orang Banjar. Diciptakan Allah yang demikian itu apa tujuannya? Untuk saling kenal mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, kami ciptakan kalian. Yang menciptakan kita ini adalah Allah. Kenapa Allah ciptakan kita? Tahu enggak kenapa? Allah ciptakan kita karena ada Habibuna Muhammad. Di dalam hadis riwayat mengatakan, lamma khalaqtani wa nafakhta min ruhika farafa'tu fi ra'si fara'aitu fi qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika
Engkau ciptakan saya, wahai Tuhanku. Kemudian engkau tiupkan roh kepada saya. Kemudian lagi setelah diciptakan roh sama Allah, sehingga hiduplah, bergeraklah seseorang insan bernama Habibuna wa iyyakum Muhammad. Farafa'tu ra'si fara'aitu fi qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian aku tengadahkan, aku angkat, aku lihat, ternyata di tiang-tiang arsy itu semuanya bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua di tiang-tiang arsy itu bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan tentang cerita Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak mungkin, kata Nabiullah Adam, engkau sandingkan nama itu kecuali nama seseorang yang engkau muliakan, wahai Tuhanku. Kemudian apa kata Allah? Walaulahu ma khalaqtul arsya wa ma khalaqtul kursi wa ma khalaqtus samawati wa ma khalaqtul bahr wa ma khalaqtun nar wa ma khalaqtul jannah wa ma khalaqtud dunya wa ma khalaqtul ukhra walaulahu ma khalaqtuk. Seandainya tidak dia kekasihku, maka langit dan bumi tidak aku ciptakan, dunia dan akhirat tidak aku ciptakan, surga dan neraka tidak aku ciptakan, aras pun tidak aku ciptakan, engkau pun wahai Adam tidak aku ciptakan, kecuali karena sebab kekasihku Muhammad. Jadi kita berkumpul ini hakikatnya kenapa sebabnya? Allah jadikan kita bersuku-suku yang asalnya kita tidak kenal menjadi kenal. Semuanya karena sebab perjuangan Habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah, dijadikan kita bersuku-suku, suku ini, suku ini. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita saling mengenal. Bukan tujuan kita adalah untuk kesuku-sukuan. Tidak. Sampai ada hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita, laisa minna dzu asabiyah wa man nasara ala asabiyah wa man qatala ala asabiyah famata jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang mengikuti apa yang telah kami ajarkan, orang-orang yang kesuku-sukuan sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Kalian semuanya daripada Adam, sedangkan Adam daripada tanah. Sedangkan Adam daripada tanah. Laisa minna dzu asabiyah wa man nasara ala asabiyah. Menolong karena sebab suku, membunuh karena sebab bangga dengan dia punya suku, maka dia mati sebagai matinya jahiliyah. La farqa bainal arabi walal ajam walal aswad walal abyad, anta min adam wa adam min turab. Tidak ada beda orang Arab dan bukan orang Arab. Kemudian lagi kulit yang bernama putih, berwarna putih, kulit yang berwarna hitam, kulit yang berwarna merah, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah titipkan kepada kita? Kita hidup di dunia ini tidak ada lain kecuali kita hanya nempel dengan siapa? Dengan Habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya, kalau secara hakikat punya kita tidak ada. Ilmu kita hakikatnya dari Nabi Muhammad. Betul apa betul? Harta kita dari Nabi Muhammad. Kecantikan yang Allah Subhanahu wa taala min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang Allah titipkan, jabatan yang Allah titipkan, itu semuanya dari Habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bermimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita korbankan, lebih-lebih untuk bergembira kelahiran Nabi Muhammad. Riwayat mengatakan Abu Lahab itu yukhaffafu anhu al-adab fi kulli lailatil itsnin.
diringankan adab siksanya pada malam Senin karena sebab gembira hatinya, riang hatinya, senang hatinya menyambut kelahiran Habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa orang kafir memberikan syafaat? Orang beriman bisa memberikan pertolongan kepada orang kafir? Sebagian ulama mengatakan karena ini adalah kekhususan Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salat ala Nabi Muhammad. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada Habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diringankan Allah azab. Kenapa sebab diringankan azab? Karena hatinya senang, gembira lahirnya keponakannya yang bernama Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen anak laki-laki, pengen enggak? Bu, kalau pengen lahir anak laki-laki, itu sebagian ulama mengatakan diniatkan di dalam hati, itu namain Muhammad. Maka Pak, insya Allah lahir anak itu akan Allah jadikan anak itu laki-laki Muhammad ataupun Ahmad. Itu sebagian ulama mengatakan. Banyak di dalam kitab-kitab para ulama-ulama kita. Kalau pengen lahir anak itu laki-laki, maka berikan, niatkan tuh bahwa anak yang lahir ini akan saya kasih nama Muhammad. Terus yang selanjutnya apakah? Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang hati dengan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringankan oleh Allah siksa adab itu orang kafir. Bagaimana orang Islam? Yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak? Ada ndak orang yang lebih baik daripada kita ini? Kami Islam dengan engkau, berjihad dengan engkau. Apa kata Nabi? Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Yang terbaik daripada kalian wahai sahabatku, itu adalah sekelompok orang nanti sesudah kalian yang mereka beriman kepadaku sekalipun mereka tidak pernah melihat dan menyaksikanku. Kita sekarang di zaman sekarang ini, kita tidak pernah melihat Nabi. Betul apa betul? Kita mungkin di antara kita tidak pernah bermimpi Nabi. Betul apa betul? Tetapi semua ini karena sebab iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bih, mereka yang beriman dengan Muhammad, wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti nur Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan. Jadi dulu di Sion diceritakan ya, orang yang bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad itu di antara tidak kurang setiap hari itu 10.000 membaca salawatnya. 10.000 itu tidak kurang setiap hari. Tidak kurang. Orang yang bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, bahkan 70.000 hijab yang mampu dia buka sehingga dia bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani li anna syaitana yatamassalu bi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqwa. Siapa yang melihat aku bermimpi denganku, kata Nabi, maka sungguh ia bermimpi. Syaitan itu tidak bisa menyerupaiku. Syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya bagaimana? Perbanyak membaca salawat. Dulu diceritakan tentang Habib Ali Al-Habsyi. Jadi anaknya ini sering bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ya ummi kasyubtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummi. Saya sering wahai ibu bermimpi dengan kakekku Muhammad. Jadi kata ibunya apa? Ya waladi lasta rijal, law kunta rijal
batalki jaddukum habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil yaqlah. Kamu bukan laki-laki. Yang namanya laki-laki itu berjumpa, bertemu secara yaqlah, secara nyata, baru laki-laki. Akhirnya si anak ini memperbaiki lagi adab. Itu disebutkan fil kitabil makhtutat ketika kami masih belajar di negeri Hadramaut, di kitab yang masih belum dicetak. Jadi si anak ini memperbaiki adabnya. Ia hadirkan habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap pekerjaannya. Jadi ketika makan, saya berkumpul di tempat ini, siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Habibi Muhammad. Saya memakmurkan masjid, siapa yang menyuruh? Li ajli Muhammad. Saya makan, dihadirkan Rasulullah. Oh gini Nabi makan. Ketika mau bekerja, siapa yang nyuruh kerja? Yang menyuruh kerja adalah Habibi Muhammad. In kana kharaja yas'a li'iyali wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ya keluar rumah capek-capek, banjir uyuh jar. Uyuh begawi, mencari duit, diampuni oleh Allah dosanya. Begitu juga pedagang, nelayan dan lain sebagainya. Dia keluar karena sebab keluarganya, dia keluar karena sebab orang tuanya. Maka di sore hari kecapean kerja, disitulah Allah ampuni dosanya. Li ajli apa? Karena sebab apa? Saya bekerja karena yang menyuruh ini adalah Habibi Muhammad. Dihadirkan terus setiap keadaan. Hadza li ajli Muhammad. Ya, yakfi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Sekalipun dalam keadaan mimpi, mudah-mudahan Allah pun mudahkan kepada kita semuanya untuk bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa diberikan oleh Allah akhlak sebagaimana akhlaknya habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah panjangkan umur kita semuanya, amin. Allah kabulkan hajat kita. Allah jadikan kotak kita ini kotak Sangatta Kutai Timpur ini menjadikan kotak yang penuh dengan keberkahannya habibuna Muhammad, menjadikan yang dipimpin oleh Bapak Haji Ardiansah dengan Bapak Kasmidi menjadikan keberkahan buat kita semuanya di tempat ini. Mudah-mudahan juga masjid yang sekarang kita berada diberikan kemudahan oleh Allah. Cepat rampung, pemimpin-pemimpin kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang dibimbing oleh Allah di jalan yang diridai. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, urusan rezeki kita, urusan kesehatan kita semuanya. Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirah. Mungkin ini saja. Hadza minni ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.